Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran via YouTube ini. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyambut usia balik, yaitu pelajaran PAI SD kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian semua diharapkan dapat yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, membiasakan sifat bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab dengan baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, manusia akan terus bertumbuh. Yang awalnya baru lahir, bayi, balita, remaja, sampai dewasa, dan sampai kakek nenek, semuanya akan terus bertumbuh. Anak-anakku, dalam Islam ada yang namanya baligh. Baligh secara bahasa berarti sampai. Adapun menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah-perintah agama. Dalam ilmu fikih atau ilmu agama ada tanda-tanda seseorang itu dikatakan telah menginjak baligh. Adapun untuk perempuan, tanda baliknya yaitu keluarnya darah haid atau menstruasi. Ataupun perempuan itu sudah berusia 15 tahun atau lebih, meskipun darah haid atau menstruasi belum ia dapati. Dan untuk laki-laki, tanda baliknya yaitu mereka mengalami mimpi basah atau ihtilam. Dan mereka sudah berusia 15 tahun atau lebih meskipun belum mengalami mimpi basah atau ihtilam. Adapun untuk sunat ataupun khitan bagi anak laki-laki itu bukan merupakan tanda baligh bagi laki-laki. Karena sunat atau khitan adalah kewajiban lain bagi seorang laki-laki, bukan termasuk tanda baligh. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita akan mempelajari tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi. Nah, tahukah kalian apa itu ilmu biologi? Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik itu manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Ayo, kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Yang pertama bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu
mempunyai hormon testosteron yang menghasilkan sperma. Nah, pada laki-laki itu akan mengalami perubahan fisik. Contohnya yaitu tumbuhnya rambut seperti berkumis, jenggot, jampang, rambut ketiak, dan juga rambut di sekitar daerah kemaluan. Dan juga pertumbuhan fisik itu sendiri akan semakin cepat. Dan juga tumbuh jakun dan perubahan suara. Ya, suaranya akan terdengar lebih berat. Selain itu, seorang laki-laki itu tumbuhnya akan cepat besar atau bertambah besar dan juga mereka akan lebih aktif. Nafsu makan meningkat, makannya juga lebih banyak. Nah, selain tadi perubahan fisik, laki-laki juga mengalami perubahan mental nih dalam masa puber itu, yaitu laki-laki akan cenderung bersifat cuek, tenang, dan rasional. Nah, bila mengalami masalah, mereka akan cenderung lebih diam dan menyelesaikan secara praktis. Itulah tanda balik untuk laki-laki dari sudut pandang ilmu biologi. Selanjutnya, dari sudut pandang ilmu biologi, tanda balik bagi perempuan yaitu pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon ini berguna untuk mematangkan ovum ataupun sel telur dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Nah, hal ini ditandai dengan perubahan fisik juga yang terjadi pada perempuan. Nah, perubahan itu diantaranya yaitu pada pinggul dan juga payudara yang mulai membesar, tumbuhnya rambut pada sekitar organ vital dan juga ketiak. Nah, hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding dengan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid ya anak-anakku. Itu yang sudah kita lihat di tanda balik di dalam ilmu fikih seperti itu. Dan tadi untuk perempuan juga seperti dengan laki-laki itu akan mengalami perubahan pada suaranya seperti itu ya. Adapun untuk perubahan mental pada perempuan itu akan cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka mereka ia akan mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Dan perubahan fisik antara lain yaitu pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan tadi perubahan suaranya kalau laki-laki menjadi suaranya lebih berat, tapi kalau perempuan suaranya akan terdengar lebih merdu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita akan membahas mengenai larangan nih bagi yang sudah mendapatkan hadas besar. Ya, kalau kita sedang mendapatkan hadas besar atau mengalami hadas besar, yang pertama, kita itu tidak boleh melaksanakan sholat. Kita juga tidak boleh berdiam di masjid. Kita juga tidak boleh membaca, menyentuh, dan menghafalkan Al-Quran. Di sini Al-Qur'annya yang berbentuk mushaf ya sayang ya. Dan yang selanjutnya yaitu di saat kita berhadas besar, kita tidak boleh melaksanakan tawaf dalam rangkaian ibadah haji. Anak-anakku, selanjutnya nih, jika anak-anakku semua sudah nanti mengalami mimpi basah ataupun haid, itu dinamakan
kita sedang berhadas besar. Maka untuk bersuci dari hadas besar, kita harus melaksanakan mandi atau yang lebih dikenal dengan mandi besar atau mandi wajib terlebih dahulu. Adapun tata caranya akan kita bahas, dan sebelumnya kita harus bisa melafalkan niat mandi wajib atau mandi besar. Coba kita bareng-bareng ya melafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li rafa'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Dan selanjutnya itu tata cara dalam melaksanakan mandi wajib ataupun mandi besar. Nah, inilah tata cara jika kita itu ingin menghilangkan hadas besar, yaitu dengan mandi besar ataupun mandi wajib. Yang pertama yaitu niat dalam hati, seperti tadi kita baca. Yang kedua yaitu mencuci tangan kita sebanyak 3 kali. Selanjutnya setelah mencuci tangan, maka kita bersihkan daerah organ vital kita ataupun kemaluan kita dengan tangan kiri. Selanjutnya cuci tangan lagi, dan setelah kita cuci tangan, kita berwudu seperti kita berwudu ketika akan sholat. Nah, setelah itu kita basuh rambut kita sampai kulit kepala dengan rata semuanya. Nah, setelah itu baru kita basahi seluruh anggota tubuh kita rata dari atas sampai bawah, dan disunahkan kita itu membasuh bagian tubuh kita itu yang sebelah kanan dulu. Setelah itu dilanjut ke bagian tubuh sebelah kiri, dan kita juga bisa menggunakan sampo ataupun sabun agar semakin bersih ya. Dan terakhir kita bisa berwudu kembali seperti wudunya mau sholat. Dan itulah adalah tata cara menghilangkan hadas besar, yaitu dengan mandi besar ataupun mandi wajib. Dan materi yang selanjutnya ataupun yang terakhir, ketika kita sudah mengalami atau berada di usia balik, maka semua kewajiban-kewajiban dalam agama itu sudah terhitung. Adapun kewajiban-kewajiban itu banyak ya. Nah, untuk sekarang kita bahas yaitu tiga saja, yaitu kewajiban kita setelah kita itu berusia balik. Yang pertama yaitu sholat. Nah, karena sholat ini merupakan amal ibadah yang paling utama, dan sholat ini menentukan amal-amal ibadah kita nanti di akhirat. Jika sholat kita baik, maka amal-amal ibadah kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika sholat kita tidak baik, maka amal-amal kebaikan kita pun tidak akan dihitung. Seperti itu ya sayang ya. Maka kalau kita sudah berada di usia balik, maka kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang kedua yaitu menutup aurat. Nah, kita kalau sudah balik, maka kita usahakan untuk menutup aurat kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk auratnya laki-laki itu dari pusar sampai dengan lutut. Itu adalah auratnya laki-laki ya. Dan auratnya perempuan itu semuanya tertutupi kecuali dari pergelangan tangan dan juga wajah. Dan lebih baik lagi itu kita longgarkan baju kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki tadi yang penting
kita itu sudah menutup bagian pusar sampai dengan lutut, dan juga kita harus berpakaian yang sopan ya anak-anakku ya, yang rapi, yang sopan. Dan tadi perempuan itu harus menutup auratnya, yang hanya terbuka itu adalah bagian wajah dan juga pergelangan tangan. Selanjutnya, kewajiban setelah kita itu berada di usia balik yaitu mencari ilmu. Nah, mencari ilmu ini adalah kewajiban bagi kita supaya kita itu benar-benar bisa mengabdikan diri kepada Allah, dan juga kita bisa mendoakan kedua orang tua kita, karena amal ibadah yang terus mengalir itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka mumpung kita masih punya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah, maka kita senantiasa harus semangat dalam mencari ilmu. Apalagi nanti kalau kita itu sudah berada di usia balik. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang usia balik. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita jika sudah berada di usia balik, maka semua perintah agama itu sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita, baik itu perintahnya dan juga larangan-larangannya. Ya, kita harus semua bertujuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.